Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, yaitu PT Eko Bumi, pengadaan barang perlengkapan kuda ramah lingkungan akan mempresentasikan mengenai PT kami. Boleh di next. Yang beranggotakan, pertama ada Leon Yohanes AG Nesa Yadi Putra, kedua Waude Nurlani, ketiga Nurrahma Rabiah Syah, keempat Yulianita Putri Pangaribuan, kelima Rifki Adi Pangestu, keenam Andri Fauzi Hilali, ketujuh Fajar Malikul Mulki, kedelapan Estefani Tiopan Hutahayan, yang kesembilan Karya Aplicita Dewi, yang kesepuluh Riandra Rafa Aditya, dan terakhir Hanik Hatul Halimah. Dengan tabel of content yaitu pertama ada company profile, kedua VPS dan domain, ketiga modul wajib, keempat modul ekstra, kelima modul ekstra inti, keenam modul tem, dan yang ketujuh skenario. Ekobumi adalah perusahaan penyamakan kulit sapi yang memproduksi perlengkapan berkuda berkualitas tinggi seperti pelana, tali kendali, dan aksesoris lainnya. Kami mengutamakan kenyamanan, keamanan, dan keberlanjutan dengan proses ramah lingkungan yang mendukung pelestarian lingkungan. Dengan company profile, nama perusahaan Ekobumi, alamat Jalan Hijau Lestari nomor 45, Kawasan Industri Berkelanjutan, Jakarta 12450, nomor telepon 02176543210. Dengan email info@ekobumi.co.id dan website kami yaitu www.ekobumi.co.id. Visi dari PT Ekobumi sendiri yaitu menjadi pemimpin dalam industri penyamakan kulit dan penyediaan perlengkapan berkuda yang ramah lingkungan dengan mengedepankan kualitas, keberlanjutan, dan inovasi. Boleh next. Selanjutnya misi kami yaitu menghasilkan produk perlengkapan berkuda berkualitas tinggi dengan bahan baku ramah lingkungan dan proses produksi yang berkelanjutan. Kedua, menerapkan sistem produksi terpadu untuk memastikan efisiensi dan pengelolaan bahan baku yang lebih bertanggung jawab. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan di industri penyamakan kulit dan berkuda melalui inovasi produk dan proses. Yang terakhir, menjalin kemitraan yang saling menguntungkan dengan pemasok yang memiliki komitmen terhadap keberlanjutan dan kualitas. Adapun tujuan kami yaitu yang pertama mengurangi dampak lingkungan, kedua meningkatkan kualitas produk, yang ketiga membangun kepercayaan konsumen, keempat memperkuat sistem manajemen bahan baku, kelima mendukung keberlanjutan industri berkuda, keenam mengembangkan inovasi dan teknologi baru, dan terakhir menjalin kemitraan berbasis keberlanjutan. Ready next. Adapun produk, Ekobumi menyediakan perlengkapan berkuda seperti pelana, tali kendali, dan aksesoris lainnya. Dibuat dari kulit sapi dan dari bahan berkualitas tinggi lainnya dengan proses ramah lingkungan, produk kami mengutamakan kenyamanan, keamanan, dan keberlanjutan. Adapun layanan yang akan kami berikan yaitu produk kami tahan lama dan berkualitas tinggi, nyaman digunakan baik pengendara maupun kuda, dan diproduksi dengan proses ramah lingkungan. Oke, untuk IT di sini adalah mengelola sistem termasuk konfigurasi pengguna, lalu ada hak akses dan modul. IT juga bertanggung jawab atas pengembangan kustomisasi menggunakan Python atau XML, memastikan integrasi sistem berjalan lancar, serta mengoptimalkan performa server dan keamanan data. Selain itu, IT memberikan dukungan teknis dan pelatihan kepada pengguna untuk memastikan Odoo berjalan sesuai kebutuhan bisnis. Untuk domain yang terpasang itu dari rumah web dan lalu dimanage oleh Cloudflare yang dimana yang bernama ekobumi.my.id. Lalu untuk VPS-nya menggunakan DigitalOcean. Lalu ada modul ekstra namanya App Odoo Customize, yaitu menyesuaikan dan mengembangkan fitur Odoo untuk memenuhi kebutuhan spesifik, baik dalam proses produksi maupun manajemen keberlanjutan. Ini berguna untuk unlink COA atau reset chart of account. Lalu yang kedua ada modul ekstra Eco Certificates, memantau dan mengelola sertifikasi keberlanjutan ramah lingkungan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar industri dan regulasi lingkungan. Ini akan digunakan di procurement dan juga di manufacture. Yang kedua untuk tema, yaitu bernama MOOC Web Theme, menyesuaikan tampilan website di Odoo untuk menciptakan pengalaman pengguna yang baik, serta mendukung branding dan promosi produk berkualitas dan ramah lingkungan. Ya, untuk modul wajib yang pertama yang inventory, yaitu bertugas untuk mengelola stok bahan baku, barang dalam proses, dan produk jadi secara real time untuk memastikan ketersediaan dan efisiensi. Next, dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik untuk modul purchase itu untuk mengatur pembelian bahan baku kulit sapi dari vendor dengan proses yang terintegrasi. Next. Kemudian ada modul ekstranya yaitu purchase request yang dimana itu merupakan proses pengadaan yang digunakan untuk meminta pembelian barang. Next. Kemudian ada modul ekstra inti, yaitu Green Procurement, yaitu untuk mengoptimalkan proses pengadaan dengan fokus pada pemilihan bahan baku ramah lingkungan yang mendukung kebijakan keberlanjutan ekobumi dalam rantai pasokan. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, jadi modul wajib yang diinstal lainnya adalah Sales, di mana ini modul untuk mengelola penjualan perlengkapan kuda, termasuk penawaran atau quotation, faktur atau invoice, dan juga promo atau diskon. Next. Adapun modul ekstra yang mendukung modul sales di sini yaitu Hide Product Price and Cost, di mana ini memungkinkan kita untuk mendapatkan kontrol akses, menyembunyikan informasi harga produk atau biaya tertentu dari pengguna yang tidak berwenang. Next. Selanjutnya juga ada modul ekstra yaitu Sell Report Advance, di mana ini memberikan laporan penjualan yang lebih spesifik dan lebih mendetail menggunakan opsi filter yang mendukung analisis lanjutan untuk pengambilan keputusan strategis. Next. Selanjutnya, modul ekstra yang terakhir dari Sales yaitu adalah Sell Mini Dashboard, di mana ini menyajikan gambaran visual cepat mengenai metrik penting penjualan, baik itu total seluruh order, total status yang quotation, dan juga total sales order. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, yang keempat ada manufaktur. Manufaktur di U2 adalah modul yang mengelola seluruh siklus produksi, mulai dari perencanaan hingga eksekusi. Untuk PT Ekobumi, modul ini mengintegrasikan perencanaan sumber daya, kontrol kualitas, manajemen inventory, dan pelacakan produksi dalam satu sistem terintegrasi dengan pembuatan peralatan berkuda yang ramah lingkungan. Next. Untuk modul pendukung dari modul ekstra inti manufaktur yaitu Green Manufaktur, yaitu menerapkan praktik manufaktur yang ramah lingkungan untuk menciptakan proses manufaktur yang lebih berkelanjutan dengan memastikan efisiensi energi di setiap tahap produksi, mengurangi limbah yang dihasilkan, serta memaksimalkan penggunaan bahan baku yang berkelanjutan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah modul accounting, di mana menggunakan modul wajib. Di Odoo versi 17 ini berfungsi untuk mengelola semua aspek keuangan perusahaan seperti pencatatan transaksi, pembuatan laporan keuangan, manajemen aset, dan pembayaran, serta pelaporan pajak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Untuk PT Ekobumi, modul ini sangat bermanfaat dalam mengelola transaksi pembelian bahan baku, biaya operasional, dan pelaporan keuangan yang transparan, mendukung keberlanjutan perusahaan, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi pajak. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu modul wajib HR. HR atau Human Resource, bertugas mengelola SDM perusahaan, meliputi rekrutmen, administrasi karyawan, penggajian, pencatatan cuti, catatan kehadiran, pengembangan kompetensi, serta keberlanjutan perusahaan. Kemudian modul ekstra yaitu Employee Orientation and Training, yaitu memuat program orientasi dan training karyawan, orientasi request, dan print certificate. Kemudian modul ekstra Payroll, memuat salary structure, salary rules, dan employee pay sheet. Kemudian modul ekstra HRMS Employee Appraisal,
Modul penilaian karyawan yang memuat penilaian diri, evaluasi rekan kerja, serta membuat rencana penilaian menggunakan wawancara, kuesioner, dan formulir feedback. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada modul wajib yang ketujuh yaitu e-commerce, yang mana e-commerce ini berguna untuk mengelola penjualan online, memproses pesanan dan pembayaran, serta memperbarui stok secara real time. Modul ini juga nantinya mendukung promosi dan diskon untuk meningkatkan penjualan melalui platform e-commerce. Next. Nah, selanjutnya yaitu tes dan skenario. Untuk skenario yang pertama yaitu seorang pelanggan mengunjungi platform e-commerce PT Kobumi di Odo 17 dan memilih perlengkapan kuda. Nah, setelah menyelesaikan keranjang belanja, si pelanggan ini akan melanjutkan pembayaran dengan metode yang tersedia dan sistem Odo secara otomatis membuat sales order untuk pesanan tersebut. Next. Skenario selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mengenai pesanan dari e-commerce, di mana tim sales di sini akan melakukan verifikasi rincian pesanan termasuk dari jumlah, harga, dan diskon atau daftar harga, ataupun price list, maupun promosi yang berlaku. Kemudian setelah melakukan verifikasi, di sini tim sales akan membuat draft invoice di modul accounting untuk mencatat tagihan kepada pelanggan dan memastikan dokumen siap untuk proses lebih lanjut. Next. Skenario akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk skenario 3, di mana accounting akan memproses pembayaran yang telah diterima dari pelanggan melalui transfer bank, dan pembayaran dicatat di Odoo dengan status in payment. Hal ini mengubah status pesanan menjadi paid, sehingga dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk tes dan skill keempat, yang inventory memeriksa ketersediaan stok di gudang untuk memenuhi pesanan. Jika stok barang tidak mencukupi, tim inventory mencatat kekurangan tersebut dan membuat permintaan ke tim manufaktur untuk memproduksi barang tambahan. Selain itu, mereka mengupdate status persediaan barang di Odoo agar tetap terpantau secara real time. Next. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya tim manufaktur mengevaluasi kebutuhan bahan baku untuk memproduksi barang yang diminta. Jika ditemukan kekurangan bahan baku, membuat purchase request atau permintaan pembelian di Odoo dan mengirimkan ke tim procurement untuk memulai proses pembelian dari vendor. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk skenario 6, yaitu tim procurement menerima purchase request dari manufaktur dan memprosesnya menjadi purchase order, PO, yaitu memilih vendor terpercaya seperti Grand Tanning Keo atau Eco-Leather Suppliers sesuai kebutuhan bahan baku yang diidentifikasi. Setelah negosiasi dan persetujuan harga, PO dikirimkan ke vendor dan jadwal pengiriman bahan baku diatur. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, untuk skenario yang ke-7, tim inventory mencatat kedatangan bahan baku yang dipesan dari vendor. Setelah melakukan pengecekan kuantitas dan kualitas bahan, penerimaan dicatat di Odoo melalui modul inventory receipt. Bahan baku tersebut kemudian ditempatkan di lokasi gudang yang sesuai, dan statusnya diupdate sebagai ketersediaan untuk produksi. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah skenario 8, di mana accounting memproses vendor bill atau tagihan vendor yang diterima setelah bahan baku dikirimkan, yang mana mencatat tagihan di modul accounting Odoo dan menyelesaikan pembayaran sesuai dengan syarat pembayaran yang telah disepakati, seperti transfer bank atau metode lain seperti cash.
Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Skenario selanjutnya yaitu setelah bahan baku tersedia, tim manufaktur akan memulai proses produksi barang sesuai pesanan pelanggan. Kemudian proses ini dicatat di modul manufacturing pada ODU. Setelah selesai, barang jadi disimpan di gudang dengan status siap untuk dikirim. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk tes skenario yang terakhir, yang ke-10 ialah tim inventory. Memproses pengiriman barang yang telah diproduksi, menghitung pengiriman atau nilai order, diunduh, dan mencatat semua rincian pengiriman, termasuk jasa ekspedisi yang digunakan. Barang dikirim ke alamat pelanggan, dan status pesanan diubah menjadi selesai setelah pelanggan menerima barang. Next. Ya, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, ini adalah dokumentasi dari kelompok kami, yaitu sedang melakukan meeting internal, pembahasan proyek akhir. Mungkin sekian dari kelompok kami. Selebihnya, jika ada kurang dan salah, tolong dimaafkan. Terima kasih. Dimaafkan.